A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas di hari ini ya, sehingga kita bisa ketemu lagi melanjutkan cerita tafsir tematik kita seputar kali ini tema yang kita angkat sihir milenial ya masih. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang sekali ini, rizki, ilmu, keluarga, saudara, teman-teman, sahabat, lingkungan, tetangga, semuanya bermanfaat dan berkah, selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan ya, bagaimana makna sihir itu ditinjau dari sisi bahasanya ya. Kita sudah meninjau dari beberapa sisi, dari beberapa segi ya. Dan juga kita menyimpulkan makna sihir itu, bahwasanya sihir itu memang tidak ada kaitannya dengan klenik. Sihir itu tidak ada kaitannya dengan mitos. Sihir itu tidak ada kaitannya dengan makhluk halus, roh-roh, arwah ya, jin, yang terkait dengan itu dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Jadi sihir itu adalah ya kata-kata. Sihir itu adalah ucapan. Sihir itu adalah kalimat-kalimat yang memperdayakan, yang menipu, yang mengelabui, yang membohongi, yang membodohi, yang mengakal-akali, yang memperdayakan, looking down, ya, bullying, ya, fitnah, ghibah dan lain seterusnya itu dan lain sebagainya itu. Sebaliknya, kalimat-kalimat yang mencerahkan, kata-kata yang memotivasi, kalimat-kalimat yang memberdayakan itu adalah al-muhyi, ya, terutama Al-Qur'an. Ini kaya dengan kalimat-kalimat yang menggugah, kalimat-kalimat yang membuat hati dan akal jiwa seseorang itu mendapatkan cahaya, mendapatkan lampu sehingga terang. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Mana jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan, mana jalan yang mencelakakan dan menyengsarakan. Lah setelah tahu itu, kemudian manusia tinggal milih, bebas, pilihan bebas itu. Surga dunia atau neraka dunia, surga atau neraka akhirat, itu murni pilihan orang itu sendiri, ya. Sudah diberi akal oleh Allah, sudah diberi Al-Quran oleh Allah, sudah diberi petunjuk, ini loh ya jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan, ini loh jalan yang menyengsarakan dan jalan yang membuat derita. Tinggal milih manusia itu. Ya, pilihan bebasnya itu diberi kehendak bebas oleh Allah untuk menentukan takdirnya. Apakah takdir baik ataukah takdir buruk. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quran, ya, semua nabi dan rasul itu oleh para rivalnya, oleh para penentangnya, oleh para musuhnya, semua nabi dan rasul itu disebut penyihir. Ya ayyuhas sahir, ya, ud'u rabbak, mesti seperti itu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, semua nabi dan rasul itu disebut oleh para pengingkarnya, disebut oleh para musuhnya sebagai ahli sihir atau tukang sihir, ya. Padahal mereka itu yang membawa ayat-ayat Al-Qur'an, membawa ayat-ayat atau firman Allah, ya. Nanti kita akan melihat mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa juga disebut sihir. Nabi Ibrahim disebut sihir oleh para musuhnya itu. Nabi Musa juga disebut ahli sihir oleh para rivalnya atau para musuhnya itu. Nabi Isa juga disebut tukang sihir oleh para pengikutnya, oleh para musuhnya itu. Bahkan juga Nabi Muhammad ini tidak ketinggalan, juga disebut ahli sihir atau tukang sihir oleh para musuhnya itu. Kenapa? Karena mereka itu membawa kalimat-kalimat yang mencerahkan,
kalimat-kalimat yang menyelamatkan, yang memang menentang dan mengoreksi keyakinan masyarakat kebiasaan itu. Keyakinan masyarakat yang salah itu dikoreksi oleh para nabi dan rasul itu. Ya. Jadi kesalahan beragama mereka, kesalahan keyakinan mereka, kesalahan ritual, ritus-ritus peribadatan mereka, itu dikoreksi oleh para nabi itu dengan ayat-ayat firman Allah itu. Maka mereka membantah, mereka menentang, lantas para nabi dan rasul itu diklaim atau dituduh sebagai ahli sihir. Oke, kali ini kita akan mencoba membaca ayat-ayatnya ya, satu persatu ya, mulai dari bahwasanya semua para nabi dan rasul itu disebut tukang sihir oleh para musuhnya. Oke, yang pertama coba kita membuka surat 51, surat Az-Zariyat ayat 52 ya. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Ya. Begitulah ketika para rasul itu datang membawa ayat kepada mereka, para musuhnya itu mengatakan, hadza sahir. Ini adalah tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Ya. Jadi para nabi dan rasul itu disebut tukang sihir atau orang gila. Memang orang itu orang yang benar, kalau berada di komunitas orang yang salah, maka yang benar ini dikira salah. Ya. Orang benar masuk di dalam komunitas kerumunan orang-orang yang salah. Orang yang waras masuk di dalam komunitas orang-orang yang bodoh, orang yang gila, maka orang yang waras ini dituduh orang gila. Ya, ini sama dengan Nabi dan Rasul itu. Ketika masyarakatnya itu salah imannya, salah ibadahnya, salah beragamanya, dikoreksi dengan ayat-ayat firman Allah itu, maka Rasul ini pantas disebut kamu ini penyihir, kamu ini orang gila, kamu ini. Begitu kata Al-Quran. Hadza sahirun illa qalu sahirun au majnun, kamu ini penyihir atau kamu ini orang gila, ya. Ayat yang kedua, kita baca surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 7, ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat firman-firman Allah. Ini luar biasa ketika kata Quran. Ketika dibacakan kepada mereka firman-firman Allah yang menjelaskan, firman-firman Allah yang sangat jelas, yang terang benderang yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, apa jawab mereka? Jawab para musuh nabi dan rasul itu, hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Perhatikan, ini sihir yang nyata, padahal yang dibacakan itu ayat-ayat Allah itu. Ya, firman-firman Allah dibacakan kepada mereka itu, kepada orang-orang kafir dan para rival Nabi itu. Para musuh itu membalasnya, ini sihir ini yang jelas ini sihir ini, gitu. Ya, padahal kalimat-kalimat, ucapan-ucapan itu disebut sihir oleh mereka. Ya. Oke, misalkan kita buka lagi di surat surat Az-Zariyat 51 ayat 39, sama, fatawalla biruknihi wa qala sahirun au majnun. Pasti seperti itu, mereka berpaling. Dibacakan firman-firman Allah yang mencerahkan, yang memberdayakan, yang menjembarkan hati dan akal itu orang-orang yang sombong, ya, orang yang memusuhi itu, orang yang kafir dan ingkar itu ngomong, sahirun au majnun, ini orang gila ini penyihir ini. Dituduh seperti itu langsung, ya. Oke. Kemudian kita buka lagi di surat Al-Qasas 28 ayat 36. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrum muftara wa ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Secara umum tadi rekan-rekan sekalian, para nabi dan rasul itu disebut tukang sihir atau orang gila, ya kan? Nah, sekarang Nabi Musa. Nabi Musa di ayat Al-Qasas surat 28 ayat 36 ini, Nabi Musa disebut tukang sihir. Ya, jelas sekali di situ. Ketika Musa datang kepada mereka, falamma ja'ahum Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami bayyinatin yang sangat gamblang itu, qalu hadza ma hadza illa sihrun muftara.
Mereka orang kafir, orang penantang rivalitas Musa, Fir'aun dan bala tentaranya itu. Oh, ini sihir ini. Ini sihir yang dibuat-buat. Ya. Ini sihir yang dibuat-buat. Padahal yang dibaca oleh Musa itu ayatin bayinat, yaitu ayat-ayat Allah yang sangat jelas gitu ya. Kemudian wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar ucapan yang seperti ini, kata para musuh Nabi Musa itu, Fir'aun dan bala tentaranya itu, ketika Nabi Musa menyampaikan Taurat, ya, firman-firman Allah itu, orang-orang kafir mengatakan, wah ini sihir yang dibuat-buat, hadza sihrun muftara, ini sihir yang dibuat-buat, kami tidak pernah, belum pernah kami mendengar yang seperti ini pasti sihir yang dibuat-buat oleh Musa. Jelas sekali rekan-rekan sekalian, biasanya ya umum terjadi itu salah terjemah. Sering ayat-ayat itu diterjemah dengan mukjizat. Padahal jelas sekali di situ ayatin bayinat, yaitu ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang menjelaskan atau ayat-ayat yang gamblang. Itu ya firman-firman Allah, kalimat-kalimat itu. Kata-kata yang disampaikan oleh Musa yang itu mendapatkan wahyu dari Allah itu. Apalagi di ayat itu ujung-ujungnya itu jelas, ya kan? Wa ma sami'na, kata orang-orang kafir itu, rivalitas Musa, para musuh Nabi Musa itu. Wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami belum pernah mendengar ya perkataan-perkataan atau kata-kata yang seperti ini pada nenek moyang kami yang dulu itu. Jelas di sini wa ma sami'na, berarti yang disampaikan oleh Musa itu bukan mukjizat yang keluar dari sunatullah, itu bukan. Ayat-ayat bayinat, ayat-ayat yang jelas itu adalah kalimat atau firman-firman Allah itu. Maka lantas yang dituduh oleh orang-orang kafir itu yaitu sihir itu. Firman Allah itu adalah menurut orang kafir ya sihir. Dan orang yang menyampaikannya ya penyihir. Gitu ya. Oke. Kemudian rekan-rekan itu Nabi Musa. Yang kedua Nabi Ibrahim. Sama, Nabi Ibrahim ini juga disebut penyihir oleh kaumnya. Ya, padahal Nabi Ibrahim ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim kepada para kaumnya itu adalah firman-firman Allah gitu, kitab suci. Ya, firman Tuhan, ya, omongan Allah, pembicaraan Tuhan yang disampaikan kepada kaumnya oleh Nabi Ibrahim itu. Ya otomatis para orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang tidak mau dengan dakwah Nabi Ibrahim, wah, kamu ini penyihir, kamu ini Ibrahim, yang kamu bawa ini cuma sihir kamu ini. Ya, coba kita baca di surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum al-haq qalu hadza sihr wa inna bihi kafirun. Apa yang dikatakan oleh kaum Ibrahim yang menentang Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan firman Allah itu, dikatakan, mereka mengatakan, hadza sihr, ini adalah sihir Ibrahim, wa inna bihi kafirun, dan kami ingkar pada sihirmu itu. Kami ingkar, kami tidak percaya. Ya, kami menentangnya, kami nggak percaya apa yang kami omongkan itu Ibrahim. Kami nggak percaya itu firman Allah. Wes, pokoknya kami nggak percaya, kami ingkar. Ya, kafirun, jelas mereka mengatakan kami kafirun, kami kafir, ya ini mengingkar, gak gelem, hatinya tertutup mereka itu. Jelas Nabi Ibrahim itu walamma ja'ahum haq al-haq, ketika datang kepada mereka al-haq, yakni firman-firman Allah, suhuf Ibrahim, ya, firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya itu, ya otomatis mereka menentangnya, para rival Ibrahim itu. Dikira Nabi Ibrahim ya penyihir. Oh, kamu tukang sihir, yang kamu bawa ini, yang kamu sampaikan ini ya cuma sihir aja ini. Ya, dan kami ingkar pada sihirmu itu. Begitu tuduhan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, ya, orang-orang yang sombong itu. Sudah kadung merasa menjadi tokoh masyarakat, sudah kadung menjadi tokoh agama, sudah kadung menjadi dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, padahal sejatinya salah gitu. Ketika dikoreksi oleh Nabi Ibrahim, langsung sombongnya keluar. Ketika dikoreksi oleh Nabi Ibrahim, sombongnya keluar, mencak-mencak gitu ya. Bengok-bengok nggak karu-karuan gitu. Mestinya debat, diskusi yang tenang, diskusi yang anggun, ngobrol enak-enakan gitu. Adu argumentasi, sampaikan pendapat dan data-data ilmiah gitu. Diskusi, dialog yang sehat, mestinya itu. Itulah tradisi orang-orang yang berilmu, tradisi orang-orang yang arif. Ya memang kata Al-Quran,
hal yastawil a'ma wal basir, memang nggak sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Nggak sama kata Al-Quran orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu, yang nggak sama tentu saja ya. Dan Allah nanti di akhirat itu salah satunya akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, terutama Al-Quranul Karim dan tentu saja ilmu-ilmu Allah yang berupa ayat-ayat kauniyah. Oke rekan-rekan sekalian, Nabi Musa sudah ya, Nabi Ibrahim sudah, sekarang Nabi Isa. Nabi Isa ini juga tidak lepas dari tuduhan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya berada dalam kesalahan, ya salah imannya, salah beragamanya, salah ibadahnya, salah ritualnya, Nabi Isa datang membawa firman Allah, diberitahu yang benar oleh Nabi Isa itu. Ya, ini loh Pak, ini loh seperti ini, yang benar itu seperti ini loh Pak. Datanya ini, dalilnya ini Pak. Ini loh yang benar. Tapi mereka enggak, karena sudah kadung terhormat gitu ya, sudah kadung merasa sok, merasa hebat, merasa sombong, langsung menentang Nabi Isa. Langsung menuduh Nabi Isa sebagai penyihir, dan apa yang disampaikan Nabi Isa itu ya sihir. Padahal yang disampaikan Nabi Isa ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui Injil itu. Kita baca suratnya ya, surat 5, surat Al-Maidah ayat 110 ya. Ini memang agak panjang rekan-rekan sekalian ya. Ketika Nabi Isa itu menceritakan kepada mereka ya agak panjang, cuman ada kalimat di ujungnya itu faqolal ladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ketika Nabi Isa menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu ya, menyampaikan firman-firman Allah yang mencerahkan, yang memberi hidayah, memberi petunjuk, membahagiakan, melapangkan dada, melampahkan hak akal. Tapi ketika mereka sudah sombong, sudah kafir, menutup hati dan akalnya, ya nggak bisa masuk hidayah Allah itu. Ya, seperti gelas, kalau gelas itu ditutup dibalik, hujan selebat apapun tidak akan masuk air itu meskipun setetes. Ya, sekali lagi, selebat apapun hujan kalau gelas itu dibalik, nggak akan masuk air itu. Ya, tapi meskipun hujan rintik-rintik, tetapi kalau orang itu mau membuka gelasnya, pasti insya Allah hidayah itu bisa masuk, air itu bisa masuk di situ. Sama. Musuhnya Nabi Isa itu, mereka sudah menutup gelasnya itu. Mereka sudah menutup hatinya, menutup akalnya, menutup jiwanya, sehingga hidayah Allah, firman Allah nggak bisa masuk sekalipun itu firman Allah. Ya, maka mereka langsung itu mencak-mencak menuduh, kamu ini penyihir, kamu ini. Yang kamu sampaikan ini Isa, ini sihir ini Isa. Kami nggak percaya padamu. In hadza illa sihrun mubin. Ya, ini adalah sihir, hanya sihir. Kamu adalah penyihir dan kami tidak percaya. Oke. Nabi Ibrahim sudah dituduh sebagai penyihir. Nabi Musa sudah dituduh sebagai penyihir. Nabi Isa sudah dituduh sebagai penyihir. Nabi Muhammad pun Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dituduh penyihir oleh musyrik Mekah itu. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi ini? Yang dibawa, yang dibacakan, yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta itu adalah firman Allah yang berbentuk Al-Quranul Karim. Al-Quran ini Masya Allah, ini adalah cahaya yang bisa menerangi semesta jagat jiwa seseorang itu. Yang memberi petunjuk, yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan dunianya dan akhiratnya. Beragama yang betul, berkeyakinan yang betul, beribadah yang betul, bersosial yang betul, menjalani kehidupan ini secara betul itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya. Oh, orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, mereka sudah terlanjur jadi tokoh masyarakat, sudah terlanjur jadi ustadz, sudah terlanjur jadi syekh, sudah terlanjur jadi tokoh. Jadi ketika dikoreksi oleh Nabi Muhammad, cara beragama, keyakinannya, agamanya, ibadahnya, cara hidupnya, mereka langsung mencak-mencak. Ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dibuka ayat surat Saba, surat 34 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkun iftara wa qala alladziina kafaru lil haqq lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Jelas sekali di sini rekan-rekan sekalian, ketika dibacakan kepada mereka, pada masyarakat itu ayat-ayat Allah yang sangat jelas, ya,
Mereka mengatakan para musuh Nabi ini itu laki-laki yang ini Muhammad ini cuma laki-laki yang sengaja mencegah kamu beribadah seperti nenek moyang kamu. Kata orang musyrik Mekah itu, ya. Wa qalu ma hadza illa ifkun iftara. Mereka orang-orang kafir, ya, orang musyrik itu mengatakan, "Oh, yang dibawa Nabi Muhammad ini cuma ifkun itu dusta yang dibuat-buat. Ifkun muftaro, dusta yang dibuat-buat. Kebohongi Muhammad ini bohong ini. Muhammad ini dusta ini. Muhammad ini sihir ini, penyihir. Muhammad ini gila ini, ya." Itu yang disampaikannya hanya kebohongan yang dia buat-buat sendiri gitu. Ya. Ya, kemudian orang-orang yang ingkar, yang mengingkari kebenaran itu, ketika datang kepada mereka kebenaran itu, Al-Qur'an itu, mereka mengatakan, in hadza illa sihrun mubin, yang dibawa kamu ini Nabi Muhammad, hai Muhammad, yang kau bawa ini tidak lain kecuali sihir yang jelas, yang nyata. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah semua rasul-rasul Allah itu dituduh oleh masyarakat yang mengingkarinya sebagai tukang sihir atau penyihir atau ahli sihir, yang dibawanya yaitu firman-firman Allah itu disebut sihir oleh mereka, dituduh sebagai sihir oleh mereka, ya. Padahal sekali lagi rekan-rekan sekalian, yang sihir itu justru kata-kata mereka yang salah itu, hoax, dusta, gibah, adu domba, namimah, jelek-jelekan orang, membuka aib orang lain, ya, bohong, ngakal-ngakali, ya, membodoh-bodohi, membodoh-bodohi gitu ya. Ya itulah sihir, bullying gitu. Ya itulah sihir namanya. Memperdayakan. Sebaliknya justru firman-firman Allah ini adalah sang penghidup. Di surat 8 ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Sambutlah Al-Qur'an itu, ya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Al-Qur'an itu menghidupkanmu. Jelas sekali, ketika Al-Qur'an itu menghidupkanmu. Jadi firman-firman Allah itu adalah penghidup, bukan sihir, sebagaimana tuduhan orang-orang kafir musyrik itu tadi. Oke rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.